Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kabar baik, sehat, aman, terkendali, insya Allah ya. Dan di ruang kesehatan Rasil yang hadir setiap Kamis ini, mudah-mudahan bahasan hari ini juga akan mencerahkan pemahaman kita untuk bisa hidup lebih sehat. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, kepada junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Siang ini kita kehadiran dokter yang udah lama banget, sudah berapa tahun ya? Lama deh, lebih dari 5 tahun nggak muncul lagi, dan sekarang kebetulan beliau bisa hadir, yaitu Dr. Boyke Sumantri, seorang urolog dari Rumah Sakit Bethsaida di Gading Serpong, Tangerang. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topinya keren banget, kabar baik. Topinya urolog ya. Oke, hari ini terkait dengan kesehatan kita bahas apa ya? Masalah pembesaran prostat jinak. Prostat. Oke, berarti para ikhwan harus lebih menyimak. Jadi persisnya untuk pembesaran prostat jinak ini akan menjadi bahasan ruang kesehatan kita siang hari ini, Ikhwan dan Akhwat, bersama Dr. Boyke Sumantri, seorang urolog dari Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. Oke, silakan Dok. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio Rasil yang sekian lama saya tidak berhubungan, tapi berkat secara tidak sengaja saya berkesempatan untuk bertemu dengan Mas Krishna Purwana, sahabat lama saya. Pada siang ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai masalah prostat. Jadi kelenjar prostat adalah suatu kelenjar yang normal pada semua laki-laki, mulai dari akil balik sampai usia tua saat meninggal nanti. Dan ini bukan merupakan suatu penyakit, tapi merupakan kelenjar yang satu gunanya adalah sebagai membantu untuk melancarkan kencing. Jadi bagi laki-laki itu ada 3 faktor yang akan memberikan kelancaran kencing, yaitu besar kecilnya volume dari prostat itu, kelenturan dari leher kandung kencing, dan kekuatan otot dari kandung kencing. Ditambah dengan posisi yang selayaknya kita harus lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana posisi harus yang beradab kalau menurut saya, sesuai dengan sunnah Rasul, adalah posisi duduk atau jongkok. Dan ini akan membantu pada nanti usia-usia di atas 50, 60, 70, bahkan 80 lebih, itu apabila posisi tetap dipertahankan dengan baik secara beradab, itu akan melancarkan kencing dengan baik. Dan kelenjar prostat selain juga untuk membantu kelancaran kencing, dia juga akan menjadi bagian dari sel sperma apabila pada saat ejakulasi berhubungan dengan istri kita, itu akan menghasilkan cairan. Jadi cairan ejakulat itu diproduksi oleh kelenjar prostat. Tanpa kelenjar prostat, maka sel sperma tidak bisa keluar secara alami, secara baik, dan tidak dapat membuahi istri kita. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di mana membedakan bahwa kelenjar prostat hanya pada laki-laki, dan pada wanita tidak ada kelenjar prostat, yang ada adalah kelenjar ovarium dan juga uterus sebagai tempat nanti pembuahan terjadi. Demikian untuk perlu saya kemukakan di sini adalah kelenjar prostat dengan bertambahnya usia sesuai dengan hormon-hormon yang ada pada diri kita, diri laki-laki, yaitu hormon androgen atau progesteron. Kelenjar prostat ini akan tumbuh secara alami.
sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi kita sebut aging process. Jadi bertambahnya usia, kelenjar prostat juga akan bertambah besar. Sehingga dengan bertambah besarnya kelenjar prostat, maka volume dari tempat aliran kencing, yaitu yang disebut uretra, saluran kencing bagian keluar, akan lambat laun akan menyempit. Nah, apabila terjadi penyempitan ini, sehingga itu akan mengganggu juga pola kencing. Tapi kalau posisi kencing kita tetap dengan posisi jongkok, di mana ini posisi yang terbaik atau duduk, itu akan membuat pancaran kencing secara anatomi menekan kandung kencing sehingga mengeluarkan kencing secara baik dan benar. Apabila yang selama ini selalu menjadi dalam pembicaraan kalau laki-laki harus kencing berdiri, wanita harus duduk dan jongkok, itu saat menurut pandangan saya itu agak salah ya, karena yang terbaik adalah harus duduk dan jongkok untuk laki-laki, sehingga otot-otot kandung kencing tidak perlu diaktifkan secara terus-menerus, sehingga tidak lelah pada saat waktu sudah berusia 40, 50, 60 bahkan lebih, otot-otot ini tidak lemah, sehingga pancaran kencing akan menjadi baik. Dan apabila sering berdiri, kalau kita sering mengedan, itu akan juga timbul penyakit lain yang disebut turun borok atau hernia. Dan ini yang kemarin juga diminta oleh Mas Krisna untuk apakah ini perlu dikemukakan di sini. Memang hernia atau turun borok yang ada di laki-laki biasanya yang sering terjadi, itu karena sering mengedan, dan mengedan itu akan menyebabkan otot-otot dari bagian bawah perut atau di selangkangan itu menjadi lemah, sehingga dorongan-dorongan dari dalam perut akan keluarlah suatu benjolan yang lambat laun bertambah besar dan isinya bisa tirai usus ataupun usus. Dan apabila itu terjepit, itu akan menjadikan bagian dari dokter bedah umum atau dokter bedah saluran cerna untuk melakukan operasi secara emergency. Tapi apabila tidak, itu ya rasanya tidak nyaman, karena benjolan itu akan mengganggu aktivitas dan akan mengganggu kegiatan-kegiatan sehari-hari. Jadi untuk sementara demikian dulu untuk penjelasan ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan atau ada yang bisa saya jelaskan sesuai dengan apa yang akan ditanyakan, insya Allah saya bisa menjawab. Terima kasih, Mbak. Baik, Dokter Boyke sudah jelaskan. Jadi kalau Ikhwan itu jangan berdiri ya ketika pipis ya, ketika buang air seni. Jadi sebaiknya saya tidak bisa kan jangan. Lah kalau jongkok lebih bagus. Ya, saya tidak bisa bilang jangan, karena jangan itu kan jangan nggak boleh melarang ya, bukan. Kalau tapi ini alangkah baiknya gitu. Silahkan para Ikhwan, ketika Anda buang air seni, ada baiknya kalau tidak berdiri. Berdiri boleh, tapi kalau tidak berdiri lebih baik lagi gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Terkait dengan ngejen, Dok, kalau memang agak sulit BAB kan pasti ngejen. Terus kalau itu memunculkan hernia bagi para pria atau bagi para wanita juga akan memunculkan hal yang sama? Iya, begini. Kalau mengedan atau mengejan pada saat buang air besar, itu diakibatkan kemungkinan karena kebiasaan, satu. Kedua, dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau makanan yang kurang berserat atau kurang cairan minum misalnya, itu tinja atau yang harus dikeluarkan itu menjadi keras, sehingga sulit untuk bisa keluar secara alami dan baik. Jadi diusahakan untuk kalau posisi duduk atau jongkok itu praktis tekanan ke arah perut bagian bawah itu hampir tidak ada karena tertekan oleh posisi. Jadi tidak akan terjadi yang disebut hernia ataupun turun borok itu. Yang memungkinkan adalah keluarnya hemoroid atau wasir. Itu yang lebih sering karena kalau kita buang air besar secara mengedan. Dan ini diusahakan janganlah mengedan pada saat waktu mau buang air besar. Latihlah perut kita untuk bisa mengeluarkan secara alami tanpa harus mengedan secara berlebihan. Mengedan boleh, tapi jangan sampai terus menekan sehingga akan terjadi tekanan-tekanan ini lama-lama bagian mukosa atau selaput kulit yang bagian di dubur itu akan menonjol
sehingga akan timbul yang namanya wasir atau hemoroid. Dan ini bahkan kalau berdarah atau menonjolnya sangat ini sakit, dan itu harus dioperasi memang. Sampai Demikian. harus dioperasi ya dok ya? Iya, kalau sudah mengganggu. Jadi istilah turun berok yang biasa kita kenal, kita ketahui, itu lebih menyerang pria atau wanita dok? Ini ada yang bertanya, Ibu Herti. Kalau Bisa turun berok, bisa pada perempuan juga laki-laki, bisa pada wanita. Bisa. Karena saluran di daerah perut bagian bawah itu ada, untuk wanita biasanya berbeda dengan laki-laki. Itu yang timbul biasanya, ya maaf, ini ilmu saya sudah 40 tahun yang lalu ya, jadi penjelasannya harusnya yang pada lebih kompeten. Tapi seingat saya, di wanita bisa terjadi hernia, tapi hernia yang medialis kalau nggak salah. Jadi dia ada bagian lemah di bagian saluran bagian bawah perut bagian bawah. Ini biasanya terjadi pada wanita yang multipara atau yang hamilnya banyak gitu ya, sehingga pada persalinan normal dia harus banyak mengedan, sehingga itu akan menekan perut bagian bawah. Tekanan-tekanan itu otot-otot di bagian bawah perut bawah itu akan terdesak oleh bagian usus-usus atau bagian dalam dari perut, sehingga timbullah yang namanya hernia. Kalau melahirkannya satu kali masih oke? Atau yang tadi dokter bilang banyak tuh sampai berapa kali? Iya, ini maka itu untuk yang sekarang ini kan sudah jarang sekali yang anaknya 4, 5 atau 6 atau 7. Dengan KB ya dok ya? dengan persalinan normal. Kadang-kadang mereka sudah terbiasa dengan yang sudah seksio ya, yang dioperasi secara terencana. Jadi hampir jarang saya mendengar, karena memang tidak ke saya pasien-pasien ini, yang disebut hernia pada wanita. Kalaupun ada, itu pada wanita-wanita tua itu biasanya bukan hernia, tapi adalah turunnya uterus atau peranakan, karena otot-otot yang untuk menahan uterus atau peranakan itu kendor, sehingga dari liang vagina akan keluar itu yang namanya peranakan itu. Tapi ini pun bukan bidang saya. Iya. Ini masih terkait dengan hernia. Apakah hanya di orang dewasa atau anak-anak masih ada kemungkinannya juga mengidap hernia atau turun berok, dok? Bisa. Bisa. Hernia atau turun yang secara umum di orang awam bilang turun berok. Ini apabila pada anak-anak itu anak-anak ini lahir secara umum yang disebut saluran yang akan menghubungkan antara keluarnya pada laki-laki ya, spermatic cord, pembuluh darah yang akan turun sampai ke kantong kemaluan, itu tidak terjadi obligasi atau penutupan secara alami. Penutupan sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi kalau tidak menutup, sehingga akan secara tidak langsung tekanan dari perut itu akan terus-menerus menekan saluran ini, sehingga timbullah yang disebut hernia. Dan ini hernia pada anak. Dan biasanya yang akan menangani memang dokter bedah anak. Jadi khusus dokter bedah anak. Sedangkan pada dewasa itu biasanya terjadi karena habitual, kebiasaan mengedan dengan posisi yang tidak sesuai, atau sering mengangkat berat, atau sering ke gym mengangkat beban yang melebihi dari yang biasa, dan bagian selangkangan itu tidak disupport oleh semacam supporter atau celana dalam yang khusus untuk menahan itu, sehingga tekanan di bagian bawah perut itu menjadi lemah, sehingga timbullah yang disebut turun berok atau hernia. Jadi bagi kita yang sering berolahraga angkat beban berat untuk memperkeren otot-otot itu harus menggunakan penahan di bagian perut bawah itu agar tidak turun berok gitu ya?
Ya, Nggak kepikiran tuh saya dok. rasa deh. Ini ada yang nanya, saya biasa olahraga, saya biasa loh gitu. Oh nggak taunya harus diperdulikan. Pertanyaan berikutnya dari yang dikirim ini adalah, kalau misalnya perbedaan wanita dan pria di hernia itu di apanya sih dok? Oke, nanti. Letaknya, jadi letaknya. Jadi Posisinya kalau ya. posisinya kan itu saluran itu ada bagian anterior dan posterior dan medial gitu ya. Jadi letaknya saja, kelemahannya di mana gitu. Dan itu juga tidak semua sama untuk semua individu. Mhm. Sehingga karena di perempuan tidak ada saluran itu secara normal yang sama dengan laki-laki, Mhm. sehingga timbulnya itu sesuai dengan anatomi dari wanita itu sendiri. Dan kalau pada pria itu biasanya juga kalau misalnya dia sampai ke bawah, kadang-kadang tidak di selangkangan timbulnya hernia itu, tapi di daerah skrotum. Nah ini yang dirasakan lebih memberatkan karena kantong kemaluan atau skrotum itu jadi bertambah besar, jadi bukan di selangkangan, dan itu membedakan antara yang letak dari kelemahan dari Mhm. otot itu. Tapi sekali lagi ini ilmu saya yang sudah lewat sekian puluh tahun, jadi uh, kompetensi saya untuk menjelaskan secara detail itu tidak ada pada saya. Saya harus jujur untuk hal ini. Iya, Ikhwan Akhwat juga pasti bisa membayangkan ya, sesuatu yang baru dan kita tahu. Ini juga ada pertanyaan dari hamba Allah, nggak ada namanya. Saya memang tidak suka makan buah dok, sehingga ketika BAB itu selalu keras. Katanya suruh banyak makan pepaya. Saya nggak suka sama pepaya. Nah, kalau yang saya dengar barusan, kalau kita ngeden sering dan itu berakibat buruk, apakah saya yang harus memaksakan diri makan pepaya ya dok? Ya, semua yang terpaksa itu juga tidak baik. Jadi Jadi, tolong diartikan secara dengan bijaksana lah. Mana mhm, yang diinginkan untuk yang terbaik. Karena keseimbangan dalam hidup itu memang penting. Jadi kalau saya tidak suka ini, tapi akhirnya nanti ada masalah ini dan ada masalah itu. Pikirkanlah secara dewasa dan secara nalar jadi dengan perasaan itu ini. penting ya. Diksinya Betul. diganti, jangan nggak suka tapi yang lain gitu ya. Jadi tolonglah untuk memikirkan kita hidup ini kan perlu keseimbangan. Seimbang Mhm, dalam makanan. Kalau makanan juga ada yang harus ada sayuran, harus ada buah-buahan, terus juga harus ada kalorinya, proteinnya, dan minumnya juga harus cukup. Jadi untuk minuman ya mungkin saya juga 6 tahun yang lalu pernah bersharing ya di Rasil bahwa mhm, saya walaupun ini tidak sahih, tapi kita mengikuti sunnah Rasul yang telah diberikan 5 waktu sholat gitu ya. mhm, Sebelum sholat itu kita minum 1 gelas yang sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah, dan setelah mhm. sholat juga kita bacakan Al-Fatihah. Jadi dengan 5 waktu, 5 kali 2 itu udah 10 gelas. Nah kalau 1 gelasnya saja udah 1 atau 200 mili, ya sekitar 2 liter udah cukup kan. Apalagi nanti ditambah minum pada saat kita mau makan atau kita haus. Sehingga kecukupan dari cairan itu akan membantu peredaran darah, akan membantu sehatnya ginjal, juga akan membantu juga aliran kencing, akan membantu juga untuk pencernaan. Semuanya akan terbantukan dan itu akan mempunyai dampak yang positif untuk tubuh kita. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan jeda terlebih dahulu sejenak. Nanti kembali kita akan simak paparan Dr. Boyke Sumantri yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin pandai menempatkan diri. Bagaimana para pria seharusnya buang air seni biar prostatnya aman. Oke, kami kembali sesudah jeda berikut.
Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Ruang Kesehatan yang siang ini menghadirkan seorang urolog Dr. Boyke Sumantri yang tengah membahas terkait dengan prostat. Dok, kita boleh langsung ke pertanyaan lagi ya dok ya? Dari Tio di Cikarang. Bicara soal prostat dok, penyakitnya ini hanya mengenai laki-laki saja ya? Ya, silakan dok dari Pak Tio di Cikarang. Prostat ini bukan penyakit. Prostat ini adalah kelenjar normal yang hanya ada pada laki-laki. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang namanya kelenjar prostat itu mempunyai fungsi sebagai alat untuk membantu supaya cairan sperma bisa keluar dengan baik. Kedua, membantu untuk bisa keluarnya aliran kencing dengan baik. Jadi prostat ini bukan penyakit. Jadi yang penyakitnya adalah nanti apabila kita bertambah usia sehingga kita tidak melakukan cara berkemih dengan baik, di mana harus duduk atau jongkok, lama-lama otot-otot kandung kencing akan terganggu, bahkan tidak bekerja sama sekali, sehingga terjadilah yang disebut gangguan pengeluaran kencing secara normal, sehingga laki-laki tersebut harus dipasangkan kateter atau selang untuk membantu kencing, dan apabila tidak mampu lagi kencing secara normal, sehingga harus dilakukan operasi. Jadi sekali lagi, prostat bukan penyakit. Yang menjadi penyakit adalah apabila terganggu kencingnya, pola kencingnya, sehingga tidak mampu untuk kencing secara normal, sehingga kalau tidak bisa kencing dengan baik, air kencing di dalam kandung kencing bahkan di ginjal akan berakumulasi bakteri-bakteri sehingga terjadilah infeksi yang tidak ditangani dengan baik, lama-lama bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi urutannya demikian. Iya. Ini terkait dengan buang air kecil tadi itu, Bapak Hamdan di Purwakarta bertanya, frekuensi buang air kecil yang harus diwaspadai itu kalau seperti apakah gerangan dok? Iya. Ya, memang ada banyak secara objektif dan secara subjektif. Objektif ada nanti dilihat, kita harus memeriksakan diri tentunya kepada dokter. Nanti ada alat khusus yang disebut uroflometri dan USG yang harus dilakukan. Tapi secara subjektif, pasien itu merasakan setiap kali kencing selalu merasa tidak puas. Dia pengen kencing lagi berikutnya. Itu pun tidak puas, pengen kencing lagi. Jadi tidak tuntas. Kedua, apabila suatu saat dia harus menahan kencing pada suatu tempat yang tidak layak, mungkin tidak ada WC yang baik atau tidak ada tempat yang cukup bersih, dan dia harus menahan kencing, itu pada suatu saat kalau dia tidak tahan, kadang-kadang suka keluar itu air kencingnya, jadi menetes. Kemudian pada saat yang lain, apabila harus menahan kencing terus kemudian harus kencing, begitu pada tempat yang sudah kita ke WC yang bersih dan layak, itu dia harus menunggu dulu kencingnya, sehingga keluarnya pun harus menunggu. Itu pun setelah keluar pelan dia, tidak dengan cepat. Kemudian bertahap setelah kencing keluar itu memerlukan waktu yang lama. Yang biasanya 30 detik selesai, ini lebih dari 1 menit dia baru selesai. Kemudian ada lagi keluhan yang kalau malam hari terbangun berkali-kali untuk kencing, sehingga mengganggu waktu istirahatnya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan demikian yang bisa diisi secara langsung oleh pasien tersebut apabila datang ke dokter urologi. Itu yang disebut IPSS. IPSS adalah International Symptom Score, untuk prostat khususnya. Dan ini kita sudah dari Perhimpunan Urologi sudah membuat suatu pertanyaan yang baik dan mudah dicerna oleh orang awam maupun untuk pasien yang datang ke urologi. Untuk apabila nanti ada antara 0 sampai 7 itu disebut ringan, apabila 8 sampai 12 itu disebut sedang keluhannya, dan kalau berikutnya sampai 20 atau lebih, catatan-catatan itu akan terlihat
apakah itu berat, disertai juga dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan nanti diperiksa oleh dokter. Demikian, Mbak. Oke. Masih terkait dengan air seni nih, Dok. Air seni dari Rudi di Pamulang. Kalau orang yang beser atau sering kencing itu bisa disembuhkan ya, Dok ya? Kalau ini terlalu mengganggu sekali sudah. Bagaimana, Dok? Ya, Dari Rudi di ya, Pamulang. Pak, untuk Pak Rudi atau yang disebut beser ini memang harus diartikan bagi mereka yang tidak mampu menahan kencing sehingga keluar kencing secara tidak sadar. Jadi seperti ngompol, ini yang beser. Tapi kalau yang dibilang beser karena sering kencing, tapi masih bisa mengatur, ya ini yang harus dinilai pemeriksaan yang secara informatif untuk semua bagian. Apakah ada gangguan saraf nggak dari orang tersebut? Apakah memang tidak ada gangguan secara psikis nggak dari pasien tersebut? Atau mengkonsumsi minuman-minuman yang memang menghasilkan cairan kencing yang banyak, seperti kopi, teh, bahkan ada obat-obat tertentu, ya. Atau dia mempunyai penyakit yang harus diperiksa di dokter, seperti penyakit darah tinggi atau penyakit diabetes atau kencing manis. Nah, ini harus dilihat secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dibilang beser itu bisa disembuhkan. Bisa saja kalau kita tahu ini penyebabnya dari mana, gitu. Kecuali kalau besernya bolak-balik pipis karena minum melulu, lain lagi ya, Dok ya. Nah, itu dia karena ya itu nggak bijaksana. Kalau pengen minum banyak ya silakan, tapi ya jangan terganggu dengan kencing yang sering, karena itu adalah rahmat Allah. Iya. Baik, Bayangkan kita minum air tapi nggak bisa kencing. Nah, itu harus ke dokter lebih untuk sengsara operasi, kan? lagi itu. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya yang datang dari Bapak Bambang di Purwokerto. Ternyata, Dok, banyak sekali ya urusan pipis memipis ini. Saya sering sekali menahan pipis nih, Dok. Itu bisa bagus nggak sih? Ya kenapa mesti ditahan, Pak Bambang? Tapi silakan, Dok, dijawab. Iya, ya, mungkin Pak Bambang saya nggak tahu usia berapa beliau. Mungkin karena kegiatan di sehari-hari atau masih bekerja di mana harus rapat dan sebagainya menahan, ya. Tapi usahakanlah untuk tidak menahan kencing terlalu sering dan terlalu lama, karena itu sama saja akan membuat penyakitnya ya infeksi tentunya, ya. Karena perlu diketahui fungsi dari ginjal adalah sebagai filtrasi dalam tubuh kita. Dia mencuci darah, di mana darah kita yang 5 liter itu, itu dicuci 5 kali dalam satu hari. 24 Jadi jam tuh ya. bayangkan 24 jam. Bayangkan ginjal yang kiri dan kanan itu harus mencuci 25 liter secara kontinu dan terus-menerus. Yang dihasilkan nanti adalah bentuk dalam cairan dan zat-zat lain seperti ada kristal, seperti ada bakteri, virus, dan lain sebagainya yang harus dikeluarkan secara kontinu juga. Dan apabila tidak dikeluarkan, dan itu akan terkumpul dalam kandung kencing katakanlah, dan tidak keluar, lama-lama penyakit yang disebut bakteri dan virus akan bertambah, berkembang biak menjadi infeksi. Dan kalau infeksinya tidak tuntas di dalam kandung kencing, dia akan naik ke atas dan infeksi ke ginjal. Dan kalau udah sampai di ginjal akan sulit juga, karena akan terjadi gangguan fungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal dan sebagainya. Dan ini juga akan meluas ke seluruh tubuh, karena sistem dari tubuh kita kan berhubungan semua. Terima kasih. Jadi Ikhwan Akhwat, memang ada baiknya sih sinyal dari tubuh kita kalau kepengen pipis jangan ditahan-tahan, karena menahan sesuatu yang mau keluar kalau efeknya jadi ribet, repot, kan sayang ya, Dok ya. Ini masih terkait juga dengan prostat yang terganggu dari Bapak Bambang di Cinere. Dokter Boyke, apakah gangguan prostat bisa bikin impotensi? Ya, saya nggak tahu Pak Bambang usia berapa, tapi
hipotensi itu tidak ada hubungan dengan kelenjar prostat. Sekali Hmm. lagi, prostat bukanlah penyakit. Prostat adalah kelenjar normal yang ada pada laki-laki. Nah, hipotensi itu harus diartikan eh, banyak ini, impotensi karena tidak mampu ereksi atau tidak mampu untuk membuahi, gitu kan? Kalau tidak mampu ereksi itu banyak faktornya, bisa karena saraf, psikis, atau Mhm. penyakit-penyakit yang tadi saya sebut, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, dan penyakit saraf, gangguan saraf juga bisa terjadi. Kalau sarafnya itu yang terganggu adalah dari bagian pelvis atau dari bagian bagian bawah dari tubuh kita, gitu ya. Mhm. Dan kalau pernah jatuh atau tertabrak di bagian panggul dan sebagainya, itu akan menjadi gangguan juga. Dan yang penting adalah untuk membuat, kalau kita ingin sehat adalah ya usahakan untuk kalau sudah yang memang ya pasti harus beristri ya, untuk Mhm. berhubungan secara rutin dengan istri kita, dan itu memerlukan waktu ya. Mungkin teman saya Boyke Diana Abraha itu udah sering menyebutkan ya, ada foreplay-nya, harus ada persetujuan kapan nanti bisa melakukan hubungan yang baik dan benar. Insya Allah itu semua nanti akan bisa, karena itu hubungan suami istri merupakan suatu kegiatan olahraga juga sebenarnya, Iya. selain melatih otot-otot di daerah panggul. Mhm. Demikian, Mbak. Baik, jadi yang kemudian bertanya ini Dok dari Bapak Karim di Bogor. Dokter Boyke Sumantri, ayah saya 72 tahun. Sekarang kena prostat. Kalau dioperasi bahayakah? 72 tahun. Ya. Iya. Mas, dengan siapa? Putranya yang bertanya Pak Karim, Mas Karim. Oh, Pak Karim. Mhm. Oke, Mas Karim. Kalaupun Bapak umur 72 tahun, kenapa harus dioperasi? Kan pertanyaan saya, prostat itu kalaupun tidak melihat besar atau kecil, tapi melihat gangguannya. Kalau ayah memang terganggu kencingnya, dan dari pemeriksaan dokter di Bogor mungkin ya, Mhm. urolognya itu mengatakan bahwa memang sudah tidak mampu untuk secara normal dia melakukan berkemih secara normal, jadi harus pakai selang kateter, ataupun setelah diperiksa ternyata setiap kali kencing, sisa kencing itu jauh lebih banyak daripada yang keluar, Mhm. sehingga memang akan mengganggu nanti uh, terjadinya infeksi dan sebagainya, sehingga akan mengganggu fungsi ginjal dan seterusnya. Ya memang operasi adalah pilihan terbaik, dan operasi ini sekarang kita hampir tidak mengenal lagi yang operasi yang terbuka dengan pisau dan dengan dipotong, dibelah, tapi kita sudah minimal invasif, jadi secara endoskopi yang disebut TURP ya, transurethral resection of the Mhm. prostate. Jadi melakukan reseksi kelenjar prostat dengan teropong. Dan itu banyak juga pilihannya, yang konvensional dengan Cauter atau dengan laser, itu bisa dilakukan. Dan ini sangat akan memperbaiki kondisi pasien yang sudah usia tua. Apabila dioperasi, biasanya uh, waktu rawat inapnya juga akan lebih pendek. Jadi kalau dulu hampir 1 sampai 2 minggu, ini mungkin ya 2-3 hari bisa pulang. Mhm. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Didi di Kerawang. Dokter Boyke Sumantri, makanan apa ya yang harus saya hindari agar kita nggak terkena pembengkakan prostat? Dari makanan, Dok, Ya, ada? Pak Didi, uh, selama makanan itu halal dan toibat, insya Allah nggak usah khawatir. Kalaupun mau besar prostat, silakan besar. Karena ini adalah sudah takdir Allah. Jadi bukan masalah makanan. Mhm. Tapi memang seperti diketahui, prostat akan membesar karena hormon yang ada pada tubuh kita, tubuh laki-laki, ya, hormon
androgen atau estrogen. Jadi kalau misalnya tidak ingin prostat ini membesar, memang banyak sekali caranya, bukan makanan, tapi ya dikasih obat-obat hormonal. Tapi kalau obat-obat hormonal yang menekan hormon laki-laki, ya tidak alami, dan menurut saya bukan suatu pembetulan dalam suatu pengobatan, karena ini akan menekan hormon laki-laki. Ya kita, ya maaf ya, yang kita tidak bisa ereksi lagi, kemudian tidak menjadi laki-laki normal, ya prostatnya juga tidak akan berkembang. Demikian. Baik, banyak yang bertanya dari para bapak, para Ikhwan ini, tapi ada pertanyaan dari, kalau di rumah tuh sekarang kan jarang ya WC jongkok, adanya WC duduk, buang air seninya di WC duduk, nggak berdiri, apakah aman? Biasanya kalau yang nggak berdiri wanita ya, tapi ini nggak tahu apakah ibu atau bapak. Ya kalau nggak jongkok ya duduk aja. Ya, tapi jangan berdiri ya gitu ya. Bukan jangan. Oh, jangan Saya menganjurkan alangkah baiknya kalau memang kita sebagai umat Rasulullah mengikuti sunnah beliau, Masya Allah, itu hikmatnya dan keuntungannya sangat besar. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita 1.500 tahun lebih yang lalu bahwa posisi yang terbaik, dan ini sudah dianut oleh ilmu kedokteran, bahwa kalau ingin berkemih secara beradab, itu harus dengan duduk atau jongkok. Nah, karena saraf-saraf yang akan mengatur untuk buang air besar dan buang air kecil, itu pada daerah yang sama. Sehingga kalau kita kencing berdiri, berarti kita harus bisa juga buang air besar berdiri. Iya. Itu kan tidak. Jadi kita kan buang air besar, paling tidak duduk kan, di kloset. Berkemihlah dengan baik dan beradab dengan cara yang duduk. Karena itu sudah membuat saraf itu akan terbiasa, sehingga itu akan memberikan aliran yang sangat normal. Apabila ingin baik, tapi kalau misalnya ingin tetap berdiri, nanti pada usia ya 50, 60 dan lebih, ya yang kalah itu yang tidak normal, yaitu kencing yang berdiri, sehingga akan terganggu. Demikian. Iya, Rasulullah sudah mencontohkan, jadi ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ridwan di Pondok Indah. Dokter Boyke, saya sebetulnya inginnya pipis itu sambil jongkok loh, tapi di toilet umum itu tidak memungkinkan. Ya, kalau di tempat yang buat duduk bisa jongkok. Iya. Salahnya memang tempat umumnya sulit ya. Sebagai contoh, ini saya mempunyai suatu informasi, ada sekarang di luar negeri, ya, terutama di Cina itu sudah hampir mungkin beberapa kota itu pemerintah daerah itu sudah tidak memberikan kesempatan lagi untuk urinal yang berdiri untuk laki-laki, semua duduk atau jongkok. Dan alhamdulillah itu penelitian di sana, teman-teman saya tuh memperlihatkan bahwa laki-laki umur yang sudah tua, yang katakannya penyakit prostat itu tidak pernah operasi lagi, sudah hampir jarang gitu, karena sudah melatih otot-otot itu untuk secara benar dan baik untuk berkemih. Dokter Boyke Sumantri dari Tanjung Priok, ada hamba Allah yang bertanya, kalau lama nggak berhubungan suami istri, prostat terganggu kah? Ya, berapa lama itu kan harus terukur ya, apakah 10 tahun atau 10 hari atau 10 bulan atau berapa. Kalau dari segi ininya tidak ada pengaruh sama sekali. Selama hampir sekian puluh tahun saya berpraktek, itu ada yang harus dioperasi karena memang sudah tidak mampu untuk berkemih dengan baik. Seorang pastor ya yang sudah diyakini tidak pernah mengadakan hubungan sama sekali, itu pada umur di atas 60 kalau nggak salah, itu pernah harus dioperasi. Dan sebagai pembanding ada yang ya seorang haji yang sudah punya istri juga rutin mengadakan hubungan suami istri dari mulai muda sampai beliau umur 60 lebih juga, karena satu hal
harus dioperasi. Jadi uh, tidak ada korelasinya antara sering berhubungan atau tidak berhubungan dengan harusnya operasi karena tidak mampu berkemih karena pembesaran prostat ini. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oh ya, untuk yang telepon tadi jangan ke nomor WA ya. Kalau telepon itu ke 845 15 12. Sementara nomor WA-nya yang 081119997220 itu buat pertanyaan tertulis saja. Baik, ini Dok dari Ibu Maria. Boleh nggak tanya di luar tema? Saya punya penyakit diabetes, gula saya 200-an, tensinya 120, tapi kok bibir saya mengkok ya ke kanan. Maaf nih Dok, bingung karena ini baru saja terjadi dan dari hamba Allah tidak. Ya itu saja. Saya mohon maaf, ini jelas bukan kompetensi saya, tapi dulu sebagai dokter umum kalau saya pernah mendapat ini kemungkinan besar ini stroke ringan. Ringan. Iya, jadi harus langsung ke dokter saraf atau dokter penyakit dalam yang khusus masalah dengan diabetes ya. Baik, jadi, Ibu silahkan untuk jangan diam saja karena sudah perot ya Dok ya tadi ya, belok ke kiri gitu mulutnya. Oke, berikutnya dari Mbak Lili di Tebet. Usia terkecil seseorang bisa terkena gangguan prostat itu berapa tahun kah? Iya. Ya nggak bisa disebutkan ya. Penelitian di dunia juga sangat variasi sangat luas sekali. Jadi kelenjar prostat akan mengganggu apabila memang masalah kencing itu biasanya tergantung dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada yang umur 49 tahun itu yang muda yang pernah saya tangani itu prostatnya memang besar sekali dan berkali-kali saya usahakan untuk tidak operasi tapi tidak berhasil, akhirnya harus operasi. Terus kemudian yang tertua yang saya harus tangani ya sekitar umur hampir 90 tahun. Jadi tidak bisa diberikan ukuran dari umur yang tertentu kalau dikatakan berapa yang bisa terkena pada saat usia yang paling kecil atau paling muda. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pasar Minggu Dok. Dok, saya punya family, dia kena prostat mau operasi di luar negeri. Padahal urolog di Indonesia kan banyak ya Dok, bagus-bagus. Mungkin saya ingin mempersuasinya. Menurut dokter bagaimana ini? Lah silakan aja pilih kalau yang mau yang terbaik. Kalau mau yang terbaik merasa di luar negeri ya silakan. Tapi ya kemungkinan nanti kalau harus periksa setelah operasi dan selanjutnya ya harus kembali ke sana. Karena biar gimana pun juga kalau operasinya di sana tapi mau kontrol berikutnya di dalam negeri dengan dokter siapapun, mereka harus menanyakan yang melakukan siapa. Jadi kontrolnya keluar juga ya? Iya dong, harus konsekuen. Karena biar gimana pun juga dokter yang mengoperasi pertama yang tahu kondisinya dan untuk berikutnya juga dokter itulah yang akan memberikan follow up yang baik. Jadi kalau misalnya mau di luar negeri, jadi saya mohon maaf saya walaupun saya juga pernah belajar di luar negeri tapi itu pun bukan menjadikan suatu patokan bahwa yang terbaik bagi saya adalah dokter yang cocok untuk kita yang bisa berkomunikasi dengan baik dan sudah bisa memberikan assurance atau kenyamanan dalam hati dan kita sudah pasrah ikhlas karena dari segi kesembuhan kan hanya Allah yang memberikan kesembuhan sempurna. Ini pertanyaan dari tulisannya S. Alhamdulillah. Assalamualaikum Dok. Kalau saya ingin tahu kanker prostat itu diakibatkan oleh apa ya Dok? Ya ini pada sesi berikutnya nih. ini untuk penjelasannya cukup panjang ya. Iya jangan panjang nanti akan keluar dari konteksnya. Mohon maaf. Oke, next time mudah-mudahan Dokter Boyke akan memberikan materi yang seperti Anda butuhkan tadi ya.
Ini ada salam dari ibu-ibu banyak jempol yang diacung nih. Untuk menjaga kesehatan suami agar jangan sampai prostatnya terganggu, di rumah harus bikin WC jongkok, Dok. Setuju, Dok? Allahu Akbar. Insya Allah ya. Terus ini dari Mbak Winnie. Ada juga wanita yang bertanya, Mbak Winnie di Ciledug, Dokter Boyke, ciri-ciri orang yang prostatnya terganggu tuh apa sih? Ya, sekali lagi, Mbak Winnie udah menikah belum? Nah, ada Kalau perbedaannya ya. Nah iyalah, kalau misalnya belum menikah ya, saya rasa nggak bisa secara umum saya kemukakan di sini, tapi harus secara di klinik ya. Tapi prinsipnya prostat itu bukan penyakit. Jadi kalaupun yang gampang adalah kalau prostat membesar dan akan mengganggu, yang ganggu adalah pola kencingnya. Jadi kencing kita akan terganggu. Baik setelah kencing merasa belum tuntas, sisa, kemudian kadang-kadang suka berbau, kemungkinan infeksi, berubah warna, bahkan kalau ada warna merah kemungkinan berdarah dan ada luka dan sebagainya. Jadi memang prostat sendiri tidak akan memberikan masalah apabila kalau kita tidak memberikan masalah juga pada diri kita sendiri. Kita minum yang cukup, kita berkemih dengan jongkok, terus kita makanan yang sesuai, mengkonsumsi yang halal thayyibah, dan setiap kita berkemih juga kita setiap ada doanya ya, itu semua ya, insya Allah itu akan memberikan assurance atau kenyamanan dalam pribadi kita, dan insya Allah akan memberikan kesembuhan, karena kesembuhan itu kan dari Allah selayaknya. Baik, ini pertanyaan dari hamba Allah lagi. Kalau tadi dokter bilang impotensi berbeda dengan bisa atau tidaknya membuahi. Kalau seorang pria impoten tetapi dia masih bisa membuahi, berarti harus dilakukan dengan cara apakah, Dok? Bayi tabung kah atau bukan gitu. Saya harus yang menjelaskan tadi masalah impotensi. Impotensi adalah bagian luarnya, bagian luasnya ya. Kalau tidak ereksi itu yang disebut disfungsi ereksi atau ereksi yang terganggu. Itu berbeda. Tapi prinsipnya ada yang masih bisa ereksi tapi tidak mampu karena sel spermanya juga kosong. Jadi dia itu yang disebut azoospermi. Ya, jadi ini berbeda dengan impotensi. Impotensi adalah keseluruhan di mana dia juga tidak bisa berhubungan dengan layak dengan baik, kemungkinan besar juga tidak bisa membuahi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tadi masalah bayi tabung, ya ini harus dilihat bagaimana dengan kondisi istri. Istri juga dilihat kalau istrinya misalnya tidak membuat ada telur yang baik, atau waktunya juga tidak pas pada saat berhubungan, pada tidak masa-masa subur dan sebagainya. Atau memang dari analisa sperma dilihat, spermanya ini sperma yang sehat nggak? Kalau spermanya sehat, tapi jumlahnya juga sedikit, nah kadang-kadang juga tidak akan menjadi pembuahan yang sempurna. Atau memang bentuknya yang tidak baik, atau pergerakannya yang tidak baik, dan ini harus dinilai dan dievaluasi secara sistematis dan secara holistik oleh suatu tim. Jadi tim itu nanti akan menilai, oh ini layaknya dengan bayi tabung dan sebagainya. Dan bayi tabung itu juga bisa bayi tabung yang secara ovulasi di luar dari tubuh, atau diberikan pada saat istri atau di dalam tubuh yang disebut yang diinseminasi pada istri. Kawin suntik. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali dengan informasinya. Mudah-mudahan ini siapa nih? Oh, mudah-mudahan kita semua setuju bahwa orang-orang yang akan membuat WC umum menyediakan yang WC jongkok. Iya, insya Allah. Amin, ya, bisa dirangkum, Dok, bahasan siang hari ini terkait dengan prostat ya hari ini. Ya, jadi pembesaran prostat jinak secara ini gender hanya pada laki-laki, dan ini bukan penyakit tapi suatu hal yang normal dengan bertambahnya usia, umur, di mana hormon-hormon yang ada pada tubuh laki-laki tersebut akan tetap merangsang membuat kelenjar prostat ini bertambah besar, dan ini pada saat tertentu dia akan menekan saluran kencing. Tapi kalau
kita bisa tetap memfungsikan posisi tubuh kita dengan cara yang baik dan benar mengikuti sunnah Rasulullah dengan duduk atau jongkok, insya Allah akan tetap memberikan pancaran kencing yang baik dan normal sehubungan dengan usia kita, sehingga akan memberikan kenyamanan dan kesehatan secara umum. Jadi sekali lagi, prostat bukan suatu penyakit, prostat adalah suatu kelenjar normal pada tubuh kita yang ada di dalam tubuh, memberikan kenyamanan untuk kencing dan juga memberikan kemungkinan membentuknya cairan ejakulat supaya sel sperma akan keluar dengan baik dan layak pada saat kita melakukan persetubuhan dengan pasangan kita atau istri kita. Demikian, Mbak. Terima kasih Dr. Boyke Sumantri untuk bahasan di ruang kesehatan pada siang hari ini. Dok, kalau ada yang tanya nomor telepon dokter bisa diberikan kah? Saya sementara kalau telepon bisa rumah sakit melalui, ya yang jelas tadi ya. Itu ada WhatsApp-nya nanti kalau bisa di-share dari saya titik ke Mas Krisna, itu bisa di-share WhatsApp itu, nanti bisa melakukan WhatsApp dengan rumah sakit dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa sampai ke saya. Baik. Sekali lagi terima kasih Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong Tangerang, tempat Dr. Boyke Sumantri praktek, dan mudah-mudahan bahasan kali ini membuat kita semua semakin sadar betapa pentingnya melakukan pipis atau buang air kecil dengan cara-cara sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah. Dok, terima kasih sekali lagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.